perkenalkan nama saya Asrida ini, NIM 2023011080800182. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran buku teks, yaitu di sini saya akan menjelaskan terkait peta konsep. Di sini saya sudah membuat peta konsep. Oke, sini saya akan menjelaskan terkait peta konsep yang sudah saya buat. Di sini yang pertama ada yang namanya pengertian dan perkembangan dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum adalah elemen mendalam dalam pendidikan yang menentukan arah dan tujuan pembelajaran tersebut. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya atau biasa kita sebut dengan kurere, yang berarti itu kurikulum yang diartikan sebagai jalur atau lingkaran yang harus diikuti yang dijadikan patokan untuk siswa dalam proses pendidikan itu sendiri. Itu maksud dari kurikulum tersebut. Terus di sini juga ada yang namanya komponen dan fungsi dari kurikulum tersebut. Komponen pertama kurikulum yaitu sebagai tujuan untuk mencapai visi pendidikan dan kompetensi yang diharapkan. Jadi di sini tuh sebagai tujuannya kurikulum itu bertujuan untuk mencapai visi. Apa sih visi yang udah mereka buat itu? Pendidikan dan komponen yang diharapkannya. Terus yang kedua itu ada namanya sebagai aktivitas. Itu maksudnya mencakup pengalaman siswa belajar yang dipandu oleh guru dan mitra sekolah itu sendiri. Terus ini yang ketiga ada yang namanya sebagai alat evaluasi. Digunakan untuk menilai efektivitas yang sudah dilakukan siswa itu dalam pembelajaran dan melakukan perbaikan. Apa yang perlu diperbaiki akan diperbaiki. Terus di sini juga ada namanya fungsi utama dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama itu fungsi konservatif. Gimana sih maksudnya fungsi konservatif itu? Fungsi konservatif yaitu mempertahankan nilai-nilai budaya dan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Terus yang kedua ada yang namanya fungsi kreatif, yaitu memberikan ruang bagi inovasi dan pengembangan potensi yang dimiliki siswa-siswinya, minat dan bakatnya mereka apa, biar bisa diasah, biar bisa lebih kreatif lagi terkait minat dan bakat yang mereka punya. Terus di sini ada yang ketiga yaitu fungsi kritis, yaitu menyaring dan menyesuaikan ilmu pengetahuan serta teknologi agar siswa sesuailah dengan kebutuhannya itu. Terus di sini juga ada yang namanya kurikulum dan pengembangan minat bakat. Yaitu minat dan bakat siswa harus difasilitasi dalam proses pendidikan, dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah, agar mereka itu dapat berkembang secara optimal. Saat ini banyak sekolah telah menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, ya kan? Yang membantu siswa mengeksplorasi potensi apa yang dimiliki oleh siswa itu sendiri di luar pembelajaran akademiknya. Kurikulum yang baik harus mampu mengakomodasi minat dan bakat atau kemampuan yang dimiliki siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan keunikan dan kemampuan mereka masing-masing. Terus di sini juga ada yang namanya kurikulum sebagai jantung pendidikan. Yaitu maksudnya pendidikan tanpa kurikulum tidak akan berjalan dengan baik. Karena kurikulum adalah panduan utamanya, rancangan utamanya dalam proses belajar mengajar. Kurikulum memastikan bahwa tujuan pendidikan yang telah dirancang
dapat tercapai dan dapat dievaluasi. Setelah itu dapat dievaluasi efektivitasnya seperti apa biar bisa diperbaiki lah gitu ke depannya. Oleh karena itu, kurikulum harus selalu dikembangkan dan disesuaikan agar tetap relevan dan tidak keluar dari tujuan kurikulum itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.